Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alright. Kita sekarang lagi ada di mana nih ya namanya? Ya, Kiri kanan ya. Kafe lah. Kiri donat. Kopi kiri gitu lah. Cuman ya kita mau ngebahas salah satu sekolah nih nanti yang akan kita bahas. Cuman sebelum kita balik ke sekolah, ada banyak banget nih pertanyaan tentang pendidikan ya di era-era sekarang. Kebetulan di sini ada teman-teman kita dari Aki Febri, Aki Aldo, dan juga Aki Dedi dari para pengusaha, karyawan swasta, dan juga ada founder dari salah satu sekolah yang insya Allah akan membesar ya. Insya Allah akan membesar. Berbeda bahasa dong coba. Kalau di Berbeda Indonesia bahasa, ya? founder itu sebenarnya Founder, jadi yang punya sebenarnya istrinya. Dia cuma hanya mengelola, menemukan istrinya. saya lebih setuju ke penggagas sih kayaknya. Membantu Pak. Iya. Pembantu. Kita membantu. Nah, kita sih pengen nanya nih, di era pendidikan sekarang ya, kita bisa bilang era pendidikan modern, tapi modern itu udah dari era milenial lah ya. Kalau era pendidikan saat ini nih, menurut Antum dulu yang sebagai pengusaha pendidikan, itu seperti apa sih era pendidikan ini? Apakah setara semuanya atau sekarang sudah ada celah-celah kehidupan nih? Maksudnya pendidikan seluruh yang ada di Kita Indonesia. ngambil umum dulu ya. Kalau dari pandangan kami ya, pendidikan untuk saat ini terkhususnya di negeri ini, alhamdulillah bagus saja. Cuma yang kami ingin sedikit sampaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi pendidikan itu harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu goalsnya apa? Sembahlah Allah saja. Jadi kita arahkan kepada anak-anak untuk menjaga fitrahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi." Jadi setiap anak ini terlahir dalam keadaan fitrah. Tugas kita sebagai orang tua yaitu menjaga fitrah anak kita. Anak ini bisa rusak, hancur fitrahnya disebabkan karena kedua orang tuanya. Karena dia tidak menjaga fitrahnya yang harusnya dia sembah Allah Subhanahu wa taala, tapi diajak anaknya ke tempat-tempat yang di situ banyak kekufuran, kesirikan. Inti poinnya adalah kerjasama orang tua dan juga sekolahnya seperti itu. Kita ngomongin masa sekarang lah ya, masih banyak program yang disetarakan, tapi ada juga program yang sudah maksudnya keluar jalur dalam arti kata lebih banyak dinia dibanding umum nih sekarang kan. Peran dari orang tua sama sekolah itu penting banget. Terus tadi habis ngebahas tentang fitrah ya. Nah, nggak tahu nih teman-teman gimana. Tapi apakah fitrah itu cuma tauhid? Apa ada bakat? Berapa persen dan berapa persen biasanya? Monggo silakan. Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan fitrah tauhid dalam diri anak-anak ya. Dan juga sudah Allah tanamkan sifat masing-masing pada anak. Dan itu tidak akan berubah insya Allah sampai dia dewasa. Nah, dari sinilah dari fitrah bakat. Jadi kita luruskan lagi, bakat itu bukan sebuah profesi. Bakat itu adalah sifat yang sudah ada dalam diri kita. Lalu dari bakat inilah kita arahkan ke profesi yang sesuai dengan sifatnya. Misalkan sifat anak ini dia suka mengatur teman-temannya. Iya. Anaknya memiliki sifat yang ego tinggi. Nah, cocoknya jadi apa nih? Kita arahkan dia untuk menjadi seorang pemimpin, leader, atau mungkin kalau di perusahaan dia sebagai apa ya? Pemimpin. CEO, pokoknya pemimpin yang lagi kantor lah ya. ngetren. Iya, Jadi contohnya seperti itu lah. Kalau sekolah gitu ya. Kalau sekolah jadi ini ya kepala sekolah. Gantung ya. Itu Kalau terdapat ya. dia bukan kepala sekolah, founder. Itu terdapat ya anak-anak Karena ya. saya membantu Pak, saya membantu. Oke, berarti fitrah itu kan tauhid dan bakat-bakat ini kita bahas itu berarti dia bukan satu profesi gitu ya. Jadi ini satu sifat ya sebenarnya. Sifat. Di mana nanti sifat itu juga terbagi-bagi lah. Jadi nanti mungkin ada pembahasan lain. Ya, Cuman gini, pembahasan. apa memang sekolah-sekolah sekarang itu mengetahui nih? Kita ngomong umum lagi ya. Memahami nggak sih karakteristik di mana fitrah itu ada tauhid sama di fitrah yang si bakat ini?
kira-kira menurut Antum deh yang memang sudah ada di dunia pendidikan? Belum melihat sekolah-sekolah Ke arah sana yang ya? lain sih, maksudnya ya mungkin bisa mengarahkan ke situ aja. Jadi jangan lupakan bahwa anak itu memiliki potensi bakatnya masing-masing. Ya kalau bisa di sekolah adakanlah itu, maksudnya program yang bisa mengembangkan bakat anak ini. Mau itu robotik lah, mau itu otomotif lah, apapun itu Iya, ya. seperti Itu dia. itu. Nah, cuman pertanyaannya nih pasti buat orang-orang tua ya. Ya, Ini coba pasti tanya nih. dulu ini sama orang tua Ya, apa ini. nah ini bisa teman-teman juga jawab. Nih pertanyaan paling krusial. Oke, kita memfasilitasi bakat mereka nih, entah dari dunia otomotif lah, atau dunia desain dan sebagainya macam. Berarti balik lagi, kita harus ada cost yang kita keluarkan. Deh. Walaupun kita percaya nanti Allah itu akan mudahkan, tapi dari teman-teman semua nih, gimana sih cara memfasilitasi anaknya? Beda-beda ya kayak kita ya. Jadi gimana nih cara memfasilitasi anak-anak nih untuk menunjang bakatnya? Dari anak sih, aku pikir ya kalau memang kita punya kemampuan ya pribadi ya kita bisa fasilitasi dengan ya apa yang kita ketahui tentang yang tadi kita bicarakan. Barangkali dia belikan toolsnya ya, dia sediakan toolsnya di rumah. Nah kalau memang kita belum ada kemampuan ya paling kita arahkan untuk ke sekolah yang mana yang sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan, yang mengenal, yang dengan ciri-ciri yang mengetahui dengan bakat-bakatnya tersebut. Itu tergantung orang tua juga, karena yang tadi kita bicarakan juga hal tidak semua sekolah mempelajari atau mengenal hal tersebut. Seperti ini aja pemahaman agama ya. Kita kan setahunya kan agama itu yang kita tahunya keturunan ya. Keturunan, ya, itu aja yang disampaikan dari orang tua dari sekolah. Kemudian tanjakan mencong kiri, mencong kanan. gitu ya. Nah, akhirnya setelah kita dewasa, kita ketahui, kita belajar, hari kita mengenal tauhid. Ya, seperti itu. Nggak semua sekolah mempelajari. Ya nggak semua sekolah. Oke, intinya berusaha memfasilitasi ya Ya, kita tuh belajar. dengan tools ataupun sekolah ya. Ya, sekolah. Oke, kalau gimana Pak Dedi Iya, memfasilitasi anak? saya sih anak nih ya saya cukup pilih-pilih untuk pertanyaan Pak Angga ini bagaimana memfasilitasi anak. Dari media sosial itu saya nyambung ke fasilitas anak nih ya, fasilitas anak saya yang kedua ini. Saya sebagai orang tua belum bisa memfasilitasi seperti sekolah ini gitu ke anak saya. Jadi akhirnya step pertama saya pilih sekolah untuk menjadi fasilitas. Langkah pertamanya itu saya beratkan ke sekolah gitu. Jujurnya aja saya beratkan ke sekolah gitu Pak. Saya lihat mungkin dari kecil-kecilnya dari fasilitas sekolah, ruangan, lingkungan, seragam utamanya, baru saya bisa melihat Bapak-bapaknya. iya. Itu memang saya mau sebut sih sebenarnya. Berarti memang kalau si Pak Dedi ini menyerahkan selain dari rumah itu berarti ke sekolah ya untuk fasilitas ya? Iya, karena saya balik lagi ke diri saya nggak punya literasi, pengetahuan, kemampuan membimbing anak itu seperti sekolah yang saya maksud ini gitu. Jadi saya masih mentitik beratkan itu ke sekolah. Masya Allah. Iya, bisa ikutan Belajar dari gitu. bapak-bapak ini ya. Iya, jadi usia nggak mempengaruhi buat menambah ilmu pengetahuan kita atau segala macam kreativitas atau apa. Anaknya ada tugas ini dari sekolah gitu. Kita pun orang tua akhirnya ikut terjun ke situ untuk membantu yang awalnya kita belum berpengalaman di bidang itu, gitu loh. Dan akhirnya ternyata bukan anak kita yang menyadarkan oh inilah anugerah, tapi akhirnya semua yang akhirnya membawa kita juga ke ini loh yang kita nggak alamin. Saya pengalaman saya sampai sekarang seperti itu. Ya, berarti ada sedikit kesamaan dengan Aki Febri ya. Berarti selain tools, sekolah ini juga berperan penting ya. Iya. Tools itu kan berarti antara kita dari rumah dan juga tergantung finansial juga ya sebagai orang tua. Nah, kalau misalnya Antum nih, Ayah Aldo sebagai orang tua dan juga sebagai founder ya, kira-kira gimana dari pengalaman Antum sebagai dulu SMA dan mahasiswa ke anak-anak Antum? Pengalamannya dan apa yang harus misalnya dilakukan sama orang? Jadi gini, pertama-tama untuk orang tua yang mesti dilakukan adalah kita harus belajar. Pertama akidah, yang kedua juga belajar tentang ilmu parenting, tentang ilmu bakat. Itu ada ilmunya, jadi kita nggak bisa
nggak bisa tahu sendiri tanpa kita belajar seperti itu. Alhamdulillah di Haisa Preschool pun kita ada kajian parenting tuh, setiap hari Jumat, pekan pertama dan pekan ketiga kalau nggak salah ya. Pokoknya setiap hari Jumat tuh ada kajian parenting bersama Ustadz Faisal. Kita fasilitasi tuh. Ketika kita sudah tahu nih, paham tentang ilmu ini, insya Allah kita dengan mudah untuk mengarahkan anak-anak kita. Nah, setelah kita mengetahui arah bakat anak kita nih, tentunya pertama dengan fondasi akidahnya ya, lalu kita tahu masalah bakat anak kita, insya Allah dengan mudah kita bisa mengarahkan. Dengan kita berilmu, dengan kita belajar tentang masalah bakat ini dan tentang masalah pentingnya parenting, insya Allah mudah untuk kita pahami hari-hari seperti itu. Terus yang kedua ya, tentunya setelah kita mengetahui arahnya, ya kita fasilitasi lah, ya seperti itu. Jadi kenapa mungkin dulu saya ini balik ke pengalaman ya, ini bukan berarti saya menyalahkan orang tua, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali, alhamdulillah dilahirkan dengan orang tua yang luar biasa dalam keadaan muslim. Saya pun lahir dalam keadaan muslim, ya semoga Allah menjaga beliau ya. Amin. Di waktu ini langsung cut ke pas SMP. Iya. Pas masuk SMP itu dari kami sendiri pengen masuk ke sekolah Islam gitu. Cuma dari orang tua merasa bukan di sini tempatnya. Nilai semuanya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu anjlok semua. Dan pastinya rapotnya juga warna-warni ya. Iya. Sama seperti sebelumnya. Dan alhamdulillah pas di kelas 3 SMP masuk tuh orang luar untuk memperkenalkan sekolah SMK-nya, sekolah jenjang berikutnya lah gitu ya, tentang masalah ilmu desain. Pas masuk ke sekolah ini SMK, disitulah nilainya meningkat. Itulah alhamdulillah itu semua atas kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja udah telat ya, terbuka. Iya, terbuka. Apa peminatannya, hobinya, ya suka itu udah telat ya buat kita ya. Pas dan sesuai dengan bakat kita, ya alhamdulillah jadi begitu, jadi naik gitu. Jadi sih intinya berarti dari pengalaman ada masa emas ya. Saat kita di posisi yang tepat, dia akan tingkat. Iya. Intinya seperti itulah. Tadi dari pengalaman Abi Aldo adalah kita itu harus tahu bakat kita ada di mana gitu kan, sifat. Dan juga bahwa orang tua ini harus menempatkan anaknya sebenarnya di posisi yang terbaiknya. Kita harus cari goldennya si anak ini sebenarnya, termasuk kita sendiri kan. Ya. Mungkin lah sebagai bapak-bapak pasti cobaan kita kok gitu-gitu terus nih tiap tahun nih, ini terus padahal Allah lagi ngebentuk kita sebenarnya. Sama kita sebagai orang tua akan ngebentuk anak, kok Abi sama Umi atau Papa sama Mama kok begini terus sih, belajar terus, hafalan terus, murojaah terus segala macam. Pasti ada sisi bosennya mereka. Tapi di mana tadi yang tadi Aki Aldo juga bilang, salah satu termasuk teman-teman juga, kita harus punya ilmu nih, ya kan? Kita harus punya ilmu sebelum kita mengajarkan atau mengarahkan mereka. Balik lagi berarti ilmu itu kan bukan berarti kita cuma belajar. Kita belajar, terapkan, baru ajarkan. Nah, jadi duplikasinya itu akan bermain kan. Nah, ujung ceritanya adalah kita mau ngebahas tentang Aisyah nih sebenarnya nih. Apalagi kan Ana, terus Aki Febri, termasuk Aki Dedi, kita menempatkan anak kita di Aisyah. Awalnya tuh Aisyah berdiri, itu karena apa? Itu yang pertama. Dan goalsnya, entah itu jangka pendek atau jangka panjang, itu apa dari Aisyah sendiri? Awalnya Aisyah itu namanya Kids Room tahun 2023. Playground, tempat anak-anak bermain ya. Karena ruang bermainnya terbatas mungkin di luar kan. Ya kita buatkan lah walaupun kecil ya. Area-area bermain buat anak-anak seperti itu. Lalu jalan berikutnya alhamdulillah ada teman istri, beliau sarjana pendidikan juga, untuk mengajak buat sebuah bimbel. Mas bimbel ini 5 peserta. Kenapa harus bimbel aja sih ya? Kan anak-anak ini kan harusnya dia belajar melalui bermain ya. Kita buat usia di bawahnya. Kita buat dengan nama kelas stimulasi. Seperti itu. Kelas stimulasi mulai dari usia 2 tahun sampai 4 tahun. Usia 4 sampai 5 tahun kita buka kelas yang namanya kelas stimulasi ekstra
BTQ Kids. BT BTQ Kids. Kids. Jadi di kelas ini mereka akan dikenalkan yang namanya huruf hijaiyah. Jadi sekarang ada berapa jenjang usia yang sekarang? Dari mulai usia 2 sampai 4 tahun, usia 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. 5 sampai Iya. 6. 3. Ya. 3. Nah, rencana ke depan itu gimana? Kan anak-anak dengar kan isu-isunya bakal ada kelas tambahan lagi. Oh, kelas tambahan, atau iya. memperluas tempat lagi yang Perguruan kosong. tinggi, perguruan Iya, tinggi iya, ya. iya. Kalau tadi kan belum, tadi belum Jadi selesai ya, tuh. agar penontonnya ya tahu lah ya. Masya Allah. Harus. Jadi goalsnya ya diusahakan. Jadi teman-teman yang sudah daftar di Aisyah yang mulai dari usia 2 tahun, karena sudah terbentuk stimulasinya ya dari 2 sampai 5 tahun ya, goalsnya ya itu masuk ke next level TKB nanti pastinya akan disesuaikan dengan stimulasi-stimulasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Karena sudah dibentuk stimulasi dari awal, insya Allah kan jauh lebih mudah di stimulasi berikutnya, yaitu stimulasi next level TKB. Nah, ketika mereka lulus dari next level TKB ini, bakat mereka masing-masing akan diarahkan dari sifat anak-anak ini, diarahkan oleh sifatnya ini sehingga membentuk profesi yang cocok seperti itu. Goalsnya sih seperti itu. Jadi tadi itu sudah dari awal mulanya Aisyah berdiri dengan kelas-kelasnya dan juga ada goalsnya gitu. Ada insya Allah ya. Jadi seperti itu yang kita buat. buat teman-teman yang memang yang mau mungkin daftar karena mungkin kelas TK udah penuh ya. Dan hampir penuh Pak. Jadi Alhamdulillah. bisa langsung cek di deskripsi aja. Jadi Tapi ada emang admin ya ya. kelas-kelasnya udah hampir mau penuh semua. Itu kan tadi kita ngebahas masih normal ya. Normal. Kita ngebahas normal. Misalnya contoh kayak autisme, NPD dan segala macam. Ini anak-anak yang memang punya kelebihan khusus itu, apakah Aisyah bisa untuk membantu secara pendidikannya atau secara terapinya? Nah, gimana? Untuk saat ini di Aisyah Preschool itu ada namanya kelas Little Step ekstra, tapi nggak sampai tahap yang parah gitu lah ya. Oke. Masih bisa lah untuk diarahkan di Karena sini. itu kan kalau udah lebih ini kan harus butuh penanggulangan dengan yang Ya, ahli kan. harus lebih, maksudnya si gurunya ini harus lebih ahli lagi. Oh, jadi berbedanya Ada beda normal dan lebih lambat aja karena ini emang mungkin ya. untuk anak-anak yang tadi atau anak-anak ABK ini dia nggak bisa untuk langsung di tempat keramaian karena kan kelas di Aisyah kan satu kelas minimal itu ada 10 kelas dia nggak bisa di tempat yang langsung ramai seperti itu, jadi ya itu harus ada guru. Oh, di handle Ya. satu guru, satu anak. Iya, betul banget, itu benar-benar lebih ekstra banget ya untuk menghadapi anak-anak ini ya. Berarti intinya Aisyah ini sudah banyak memfasilitasi beberapa kelas ya. Kita dari Little Step, dari BTQ yang X tadi, ada yang juga Kalistung kelas Play. bermain, kalistung dan segala macam, bahkan setara dengan TKB, bahkan untuk persiapan untuk ke jenjang pendidikan dasar. Buat teman-teman yang pengen tahu informasinya, selain ikutin Instagramnya dari Aisyah Preschool ada di deskripsi, bisa langsung nomor telepon admin ya. Jadi nanti bisa dihubungkan dengan adminnya beliau. Kalau beliau nih bosnya ya. Jadi Kita booking buat tahun depan kali ya. buat tahun Udah full depan. kan? Masih ada beberapa. Masih ada. Masih ada. Tambah kelas lagi. Enggak, kalau untuk di Duta Bintaro insya Allah masih ada beberapa list lah. Berapa list? Kalau untuk yang di Patriot tipis-tipis lah, makanya segera lah. Pokoknya segera lah. Balik lagi, pendidikan itu sangat penting di fitrah dari tauhid untuk anak-anak dan juga Ya. bakat. Tadi sudah kita sedikit bahas dan kita akan ada pembahasan lanjutannya nanti. Karena mengingat ini udah kita 2 jam 15 menit. Nggak kerasa ya 2 jam. Jadi kita untuk penutup adalah penutup dari teman-teman semua secara singkat, apa nih kira-kira untuk pendidikan anak kita masing-masing, tips buat penonton. Nah, mungkin dari Pak Denny dulu. Di pendidikan yang paling awal ya, tipsnya kalau saya lebih memilih nggak begitu formal ya, lebih banyak fun. Istilahnya anak-anak itu happy ya untuk datang ke sekolah. Saya nggak pantas banget ya untuk ngomongnya sekolah, bukan sekolah. Dia minatnya, keinginannya itu semangat maksudnya gitu. Jadi stimulasi itu paling penting. Jangan sampai terlalu formal karena anak-anak itu masih bermain ya. bermain ya. Oke, itu tadi dari Pak Denny bagus banget. Nah, sekarang Agi Febri nih, singkat. Singkat aja kalau dari Tipsnya. anak pribadi sih berusaha untuk mencarikan hal yang baik aja buat anak-anak, belajar dengan komunitas yang baik, baik itu bagi anak juga bagi anak pribadi. Jadi agar
tidak terkontaminasi oleh Iya. hal-hal yang Terpapar ya. Karena ini beliau-beliau ini berat nih, perempuan semua. Apalagi dia 5. Oh iya. 2. Kalau Ana 2 tapi 2 cowok ini berat nih. Masya Allah. Jadi biar nggak terkontaminasi ya, Iya, pendidikannya juga baik. baik dan untuk pergaulannya juga Iya. terjaga ya. Nah, itu termasuk ada pelajaran agama tauhid itu. Nah, itu Masya Allah. Oke. Nah, Itu gimana Ki utamanya. Aldo terakhir? Jadi kalau Lama-lama dari, iya sebentar ya. Jadi kalau dari kami pribadi, pertama jangan lupa untuk diri kita sebagai orang tua terus belajar. Jadi kita nggak peduli gitu. Kita serahkan semuanya ke sekolah. Jadi ada kerjasama antara orang tua dan juga sekolah. Yang hasilnya ya kita sudah berusaha, kita sudah belajar dan juga kita berusaha mensekolahkan anak kita tempat yang tepat. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memudahkan semuanya. Seperti itu sih. Jadi tipsnya adalah kita persingkat ya, maksudnya adab itu di atas ilmu ya semuanya. Jadi buat teman-teman jangan lupa kita sebagai orang tua punya ilmu, cari tempat atau fasilitas yang terbaik, dan juga jangan lupa anak-anak itu ada fitrahnya bermain. Jadi ini menarik sekali, nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa nih nomor telepon Faisal Preschool ada di bawah untuk adminnya dan juga Instagramnya. Jadi kita tutup aja dulu ya, dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Masya Allah.